Every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sini duduk Nak. Dengan Nak Mila ya yang kemarin WA Ibu ingin dikonseling kan? Iya, betul sekali Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini ya Nak Mila? Alhamdulillah saya baik Ibu. Ya, bagus sekali Ibu mendengarnya. Sebelum kita mulai ya, mari kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita punya waktu selama 40 menit untuk sesi konseling hari ini. Nah, tujuannya adalah untuk membahas masalah yang Nak Mila alami ini. Jadi Nak Mila harus terbuka kepada Ibu agar proses konseling kita berjalan dengan baik. Iya Ibu. Oke. Nah, baik, sebelum kita mulai, apakah Namila setuju dengan kontrak layanan yang kita akan laksanakan pada hari ini? Nah, kontrak ini akan membantu kita berdua untuk memahami apa yang ingin kita capai dalam sesi konseling hari ini. Iya Ibu, saya setuju. Nah, bagus. Sekarang mari kita bicarakan peran dan tugas masing-masing dalam sesi konseling ini. Nah, peran saya sebagai konselor adalah membantu kamu menemukan solusi untuk masalah yang sedang kamu alami. Dan tugas kamu adalah terbuka dan jujur dalam berbicara serta bersedia mencoba solusi yang nantinya kita akan temukan bersama. Apakah kamu siap? Iya Ibu, saya siap. Tapi apakah kerahasiaan saya ini Bu akan dijaga dengan baik? Jangan khawatir ya, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia kamu. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah yang Namila rasakan tanpa perlu khawatir akan diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Ibu. Nah, baik. Apakah sebelum kita melangkah lebih jauh, bagaimana dengan kesiapannya Nak Mila hari ini? Apakah Nak Mila ini sudah merasa siap untuk berbicara tentang masalah yang sedang Nak Mila ini alami? Iya Ibu, saya sudah siap. Oke, baiklah. Mari kita mulai dengan kamu menceritakan apa yang kamu rasakan sebenarnya. Jadi begini Bu, saya itu sering merasa tegang dan cemas saat harus menghadapi ujian besar atau tugas yang sulit dari sekolah Ibu. Nah, lalu? Saya merasa takut Bu, bahwa saya tidak akan bisa memenuhi ekspektasi guru dan orang tua saya. Nah, terkadang rasa cemas itu juga begitu kuat sehingga saya itu kesulitan berkonsentrasi dalam belajar dengan efektif Ibu. Nah, apakah kamu menyadari bagaimana perasaan cemas tersebut mempengaruhi kinerjamu dalam pembelajaran? Iya Ibu, karena ketika saya merasa cemas, pikiran saya itu menjadi kacau dan saya itu sulit memproses informasi dengan baik. Nah, saya juga itu Bu merasa lebih mudah dan kurang fokus saat belajar. Jadi itu membuat saya merasa frustasi dan khawatir akan hasil belajar saya Ibu. Nah, bagaimana menurut kamu dampak perasaan cemas tersebut terhadap prestasi akademikmu? Nah, jadi saya itu menyadari bahwa perasaan cemas tersebut bisa menghambat kemampuan saya. Nah, dalam belajar dan berprestasi. Nah, saya juga itu khawatir Bu bahwa hal itu akan memengaruhi nilai saya dan pencapaian akademik saya Ibu. Nah, sangat wajar ya Nak merasa seperti itu. Namun
kita bisa mencari cara untuk mengatasi kecemasan belajarmu bersama-sama. Apakah kamu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia dan mencoba apapun untuk mengatasi perasaan cemas yang saya alami saat belajar Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa tujuan atau harapannya Nakmila ini dalam sesi konseling ini? Jadi saya ingin belajar cara mengatasi kecemasan saat belajar dan meningkatkan kinerja akademik saya, Ibu. Nah, bagus. Tetapi sebelumnya apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan belajarmu ini? Jadi saya mencoba menenangkan diri dengan tidak memikirkan ketakutan saya, Ibu. Nah, bagus. Kamu sudah melakukan usaha yang baik. Bagaimana perasaanmu terhadap usaha yang telah kamu lakukan ini? Nah, tapi saya rasa itu tidak efektif, Bu, karena untuk menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan yang saya alami. Nah, Ibu paham ya, memang terkadang teknik yang kita coba tidak langsung memberikan hasil yang diharapkan. Namun itu tidak berarti bahwa usaha yang kamu lakukan tidak berarti. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menuju mengatasi kecemasan belajarmu adalah langkah yang berharga. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, jadi saya paham Ibu. Nah, tetapi terkadang rasanya itu sulit untuk tetap positif dan percaya diri. Saat usaha saya lakukan itu tidak langsung memberikan hasil yang saya harapkan, Ibu. Nah, benar ya, terkadang proses mengatasi kecemasan membutuhkan waktu dan konsisten. Namun, penting untuk tetap bertahan dan mencoba teknik yang berbeda. Jika teknik yang sebelumnya Nakmila coba ini tidak efektif, apakah kamu bersedia untuk mencoba teknik yang lain? Iya Ibu, saya bersedia mencoba. Nah, saya juga itu ingin benar-benar mengatasi masalah ini agar bisa lebih fokus belajar dengan lebih baik. Oke, nah kalau begitu sekarang ayo kita menonton sebuah video tentang teknik relaksasi berbasis behavioristik. Nah, setelah itu kita akan mencoba merumuskan alternatif solusi yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi masalah kecemasan belajarmu. Apakah kamu siap? Iya Ibu, saya siap. Oke, Ibu putar ya videonya. Kamu harus betul-betul merasakan dan bisa merelaksasikan. Jadi, dimanapun kamu sekarang, kamu bisa duduk di posisi yang tegak dengan kaki menjejak lantai, dan kamu bisa merasakan energi bumi dan tutup mata kamu perlahan. Lalu kamu bisa ambil nafas yang dalam. Inhale, nafas panjang dan dalam melalui hidung, dan keluar exhale melalui mulut. Inhale melalui hidung, exhale melalui mulut. Di situasi yang tidak nyaman, kita sering sekali menahan nafas. Jadi mungkin kita tidak terbiasa untuk menarik nafas dengan dalam. Kamu bisa coba amati sensasi yang ada saat kamu bernafas, apapun sensasi yang ada di badan kamu. Apapun yang datang, kamu bisa meyakinkan tubuhmu bahwa bernafas itu aman. Jadi kamu bisa inhale dan exhale dan rasakan badanmu semakin rileks. Dan pelan-pelan kamu bisa letakkan satu tangan di atas perutmu. Lalu
Inhale, nafas ke perutmu dan rasakan sensasi yang ada di badan kamu saat kamu bernafas. Rasakan irama nafasmu. Apakah ritmenya cepat atau pendek atau mungkin panjang? Rasakan nafasmu. Kembangkan perutmu saat kamu tarik nafas. Dan rasakan perutmu mengempis saat kamu buang nafas. Inhale seperti balon. Dan exhale buang mengempis. Selalu kembali nafasmu. Rasakan kakimu menjejak tanah, membuat kamu lebih kuat menahan dengan nyaman. Inhale dan exhale. Relax rahang kamu, relax dada kamu, relax mulut kamu, dan relax otot muka kamu. In and out, tanpa ada jeda. Rasakan bahu dan leher. Nah, itu tadi ya contoh video teknik relaksasi untuk mengatasi gangguan kecemasan yang Nabila ini hadapi. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menonton video tersebut, Nak? Jadi saya merasa lebih tenang Bu setelah menyaksikan video dan mencoba teknik tersebut dan siap untuk menerapkan tekniknya Bu. Nah, teknik relaksasi ini dikenal sebagai metode efektif dalam mengatasi kecemasan. Telah terbukti mampu mengurangi stres dan menghilangkan ketegangan pada individu. Relaksasi ini memiliki berbagai teknik seperti relaksasi otot, relaksasi pernafasan yang tadi kita lakukan, meditasi, dan relaksasi perilaku yang dapat diterapkan dalam sesi terapi ini. Nah, coba Nabila simpulkan berdasarkan video dan teknik yang Ibu berikan tadi, apa yang dapat Nabila tangkap dan terapkan. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam teknik relaksasi berbasis behavioristik ini Bu, di mana alat yang efektif untuk mengatasi kecemasan belajar. Nah, jadi melalui video ini dan pengalaman langsung untuk mencoba teknik tersebut, saya merasa lebih tenang dan siap untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, saya juga menyadari bahwa teknik relaksasi ini memiliki berbagai metode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan saya, Bu, seperti relaksasi otot, relaksasi pernapasan, meditasi, dan relaksasi perilaku. Nah, jadi dengan demikian Ibu, saya dapat memanfaatkan beragam teknik relaksasi ini dengan mencoba untuk mengelola kecemasan belajar saya dengan lebih efektif lagi. Nah, bagus sekali. Sekarang silahkan Nabila isi LKPD ya. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan melalui WhatsApp. Baik Ibu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita selesai, ada yang ingin Nabila ini sampaikan kepada Ibu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas bantuan dan dukungannya Ibu kepada saya. Nah, saya sekarang tuh Bu merasa lebih yakin gitu. Nah, itu hebat ya Nak. Ibu senang mendengarnya. Ingatlah bahwa Ibu di sini untuk mendukung kamu dalam proses ini.
Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita dengan ibu karena ibu sangat senang dapat membantu Mila keluar dari masalahnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, saya bangga dengan kemajuan yang kamu tunjukkan hari ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya jika kamu membutuhkan bantuan nantinya. Sekarang, Ibu rasa sesi konseling ini sudah cukup dan mari kita tutup dengan doa. Nah, sampai jumpa ya nak. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Iya nak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.